Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Tiana Surendini yang akrab disapa dengan Dini. Dengan NIM A01125-113. Saya merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengendalian Diri terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Nah, penelitian ini saya susun sebagai bagian dari tugas karya tulis ilmiah dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya langsung saja masuk kepada pembahasan saya, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, mahasiswa berada pada masa peralihan menuju kementerian, termasuk dalam mengelola keuangan mereka sendiri. Namun, karena tingginya akses terhadap belanja online yang memudahkan para mahasiswa untuk mengakses toko-toko online tersebut, dan kuatnya pengaruh media sosial membuat mahasiswa rentan dalam mengalami perilaku konsumtif. Nah, hal ini juga diwujudkan oleh mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan yang meskipun mereka belajar tentang ekonomi, namun mereka masih sering mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, terutama dalam membedakan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Situasi tersebutlah yang menjadi dasar pentingnya dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Yang pertama itu, apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa? Dan yang kedua, apakah pengendalian diri juga memengaruhi perilaku konsumtif? Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor apa yang lebih dominan membentuk perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi pembangunan. Selanjutnya yaitu tujuan dan metode penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh literasi keuangan serta pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang membuat mahasiswa cenderung konsumtif meskipun telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan. Nah, untuk metode penelitian saya sendiri itu, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner online yang disebarkan melalui Google Form secara daring. Nah, kuesioner ini terdiri dari dua instrumen. Yang pertama yaitu tes literasi keuangan, dan yang kedua merupakan skala Likert untuk mengukur pengendalian diri serta perilaku konsumtif mahasiswa. Untuk responden sendiri berasal dari mahasiswa angkatan 2023 hingga 2025 dari jurusan ekonomi pembangunan sendiri. Dengan total sampel yang berhasil saya dapatkan yaitu sebanyak 11 orang. Yang kemudian data ini dianalisis menggunakan regresi linear ya berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya adalah profil responden. Nah, sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan rentan usia 18 hingga 21 tahun. Mayoritas menerima uang saku sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulannya, yang seluruhnya berasal dari orang tua mereka. Sebagian besar responden tinggal bersama keluarga sehingga pengeluaran mereka umumnya lebih terkendali. Profil ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi finansial responden. Lalu selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, hasil analisis regresi, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik literasi keuangan maupun pengendalian diri memiliki koefisien positif, tetapi keduanya tidak signifikan, yang artinya meskipun ada hubungan arah positif, pengaruhnya sangat lemah dan tidak berarti secara statistik. Dengan demikian, faktor internal seperti pengetahuan keuangan dan kontrol diri bukanlah penentu utama perilaku konsumtif mahasiswa dalam penelitian ini. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Nah, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan keuangan saja belum cukup untuk mengubah kebiasaan konsumsi. Karena banyak mahasiswa sudah memahami konsep budgeting dan perbedaan kebutuhan keinginan, tetapi dalam praktiknya tetap mudah terbawa arus tren dan media sosial, terutama dalam ajakan teman.
lingkungan pertemanan, juga konten rekomendasi produk dan budaya konsumsi digital lebih dominan dibandingkan faktor internal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa lebih dipicu oleh dorongan eksternal. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, literasi keuangan dan pengendalian diri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, literasi keuangan dan pengendalian diri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Perilaku konsumtif mereka lebih banyak disebabkan oleh paparan media sosial, tren yang sedang berlangsung, dan lingkungan sosial daripada pengetahuan atau kontrol diri. Dengan kata lain, mahasiswa lebih dipengaruhi oleh konteks eksternal dalam membuat keputusan belanja. Selanjutnya, saran. Nah, untuk saran dari saya, itu ada 2. Yang pertama yaitu peningkatan literasi keuangan melalui pengelolaan anggaran pribadi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi perilaku konsumtif adalah dengan meningkatkan pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan. Mahasiswa dapat mulai menerapkan metode budgeting sederhana, misalnya dengan membagi uang bulanan ke dalam berbagai kategori seperti kebutuhan pokok, keperluan transportasi, hiburan, dan tabungan. Dengan adanya rencana pengeluaran yang jelas, maka mahasiswa dapat lebih mudah membedakan bagian uang yang boleh dipakai untuk keinginan dan bagian harus disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting. Langkah kecil seperti ini, uh, langkah kecil seperti langkah kecil seperti mencatat pengeluaran harian juga dapat membantu mahasiswa menjadi pola konsumsi yang berlebihan. Nah, untuk saran yang kedua, yaitu pengendalian diri dalam membeli serta membiasakan prioritas kebutuhan. Nah, selain membuat anggaran, mahasiswa juga perlu melatih kemampuan dalam mengendalikan keinginan mereka untuk berbelanja. Dengan mereka membiasakan diri untuk mempertimbangkan apakah suatu barang benar-benar diperlukan sebelum dibeli, dapat menekan kebiasaan konsumtif mahasiswa. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip prioritas kebutuhan dengan memberikan waktu untuk berpikir sebelum membeli suatu barang, apakah kira-kira barang ini perlu mereka beli atau apakah barang-barang ini kayak mendesak. Nah, sehingga dapat menilai apakah barang tersebut penting atau hanya keinginan sesat mereka saja. Kebiasaan ini, apabila dilakukan secara konsisten, dapat membantu mahasiswa menjadi lebih bijak dalam mengelola uang dan menghindari pengeluaran mereka yang tidak diperlukan. Nah, maka dari itu, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, nah, maka dari itu, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka dari itu, sekianlah hasil dari presentasi penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.